Dilansir dari merdeka.com, Bleduku adalah sebuah fenomena unik dan langka. Fenomena itu terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tepatnya sekitar 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Keunikan dari fenomena Bleduku adalah letupan-letupan lumpur yang membumbung dengan ketinggian rata-rata 3 meter. Beda halnya dengan letupan lumpur di Porong, Sidoarjo. Letupan lumpur di Bleduku dipercaya sudah muncul sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Oleh masyarakat sekitar, lumpur hasil muntahan di Bleduku dimanfaatkan untuk membuat garam yang dipakai dalam pembuatan kerupuk karak. Tak hanya itu, karena keunikannya itu, Bleduku punya legendanya sendiri. Konon, tempat semburan Bleduku itu merupakan jalan pulang dari siluman ular naga bernama Jakalinglung setelah pertempurannya dengan Prabu Dewata Cengkar di Laut Selatan. Dilansir dari jatengprof.go.id, masyarakat di sekitar Bleduku percaya bahwa semburan yang terjadi di Bleduku terjadi karena lokasi keluarnya semburan merupakan tempat keluarnya Joko Linglung yang menjelma jadi ular naga. Saat itu, Joko Linglung baru saja pulang dari Laut Selatan setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Setelah itu ia kembali menghadap Aji Saka, Raja Kerajaan Medang Kamulan, yang menyuruhnya untuk membunuh Sang Prabu. Oleh Aji Saka, Joko Linglung tidak boleh pergi dan pulang dari Laut Selatan melalui jalur darat karena takut meresahkan warga. Oleh karenanya ia kemudian melalui jalan bawah tanah. Di tempat semburan Bleduku itulah Joko Linglung muncul ke permukaan dan menghadap Raja Aji Saka di Kerajaan Medang Kamulan. Proses terjadinya Bleduku secara sains. Dikutip dari undip.ac.id, proses terbentuknya Bleduku terjadi karena adanya tekanan gas dari dalam bumi yang mampu mendorong naik batuan yang dilaluinya. Lokasi Bleduku sendiri berada di zona Randu Blatung yang memiliki endapan aluvial dan morfologi yang datar. Di samping itu, daerah itu juga terdapat jalur sesar yang memungkinkan adanya tekanan gas dari dalam bumi. Endapan aluvial yang berada di zona Randu Blatung ini memiliki struktur batuan yang lunak. Oleh karena itulah, tekanan gas dari dalam bumi mudah keluar dari dalam dan terbentuklah semburan lumpur tersebut. Garis Pantai Purba. Dilansir dari undip.ac.id, sebelum abad ke-17, Pulau Jawa dengan kawasan lereng Gunung Muria terpisah oleh sebuah selat yang luas dan dalam. Setelah abad itu selat yang bernama Selat Muria itu semakin dangkal sehingga tidak bisa dilalui kapal. Pada saat itulah Bleduku diinterpretasikan sebagai garis pantai dari Selat Muria. Selain itu dari pengamatan yang dilakukan seorang peneliti bernama Orso de Flines pada 1940 mengasumsikan ada air laut dari Selat Muria yang terperangkap yang kemudian menyebar di kawasan Bleduku. Dikutip dari undip.ac.id, selain letupan, semburan Bleduku mengandung gas berwarna putih yang baunya menyengat seperti telur busuk. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, gas itu merupakan hidrogen sulfida yang mengandung unsur sulfur, belerang. Selain itu di Bleduku juga terdapat gas karbon dioksida. Hal itu dibuktikan ketika uap gas panas bumi itu dimasukkan ke dalam air kapur, air terebut menjadi keruh. Pada jam 19:07, konsentrasi gas karbon dioksida di Bleduku menjadi sangat tinggi dan mematikan. Oleh karena itulah ada pantangan untuk mengunjungi area Bleduku pada jam-jam tersebut. Walaupun telah banyak penelitian yang membahas Bleduku dari sisi ilmiah, namun tetap saja ada masyarakat yang percaya terhadap sisi magis letupan lumpur itu. Oleh karena itulah pada setiap hari Kamis atau Jumat diadakan ritual di Bleduku. Ritual itu dilakukan masyarakat dengan memberikan sesajen berupa pisang raja bagi laki-laki atau pisang kawista bagi perempuan, bunga setaman, kapur sirih, dan air putih. Pengunjung yang melakukan ritual itu percaya bahwa dengan menjalankannya keinginannya akan dikabulkan oleh para leluhur yang mendiami tempat itu. Biasanya, orang yang melakukan ritual itu datang dari berbagai kota dan mereka ingin memperoleh jabatan atau kekuasaan tertentu. Legenda terjadinya Bleduku. Dikisahkan, pada sekitar abad ke-7 Masehi, daerah Grobogan termasuk dalam wilayah Kerajaan Medang Kamolan yang diperintah oleh dinasti Sanjaya, Shailendra. Salah seorang raja dari dinasti ini adalah Dewata Cengkar, seorang yang konon amat gemar makan daging manusia. Karena kesukaan raja yang aneh tersebut, membuat rakyat merasa ketakutan. Mereka tidak ingin menjadi santapan sang raja yang haus darah itu. Berbagai cara dilakukan untuk melawan sang raja, tetapi semuanya sia-sia saja. Tak ada yang bisa mengalahkan kesaktian sang raja. Beberapa waktu kemudian, muncullah Aji Saka, seorang pengembara, yang merasa prihatin dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Aji Saka pun kemudian berusaha untuk menghentikan kebiasaan sang raja. Dengan disaksikan oleh ribuan pasang mata, Aji Saka pun menantang adu kesaktian dengan sang raja.
Banyak orang yang menyaksikan kemampuan Ajisaka, mengingat tubuhnya yang kecil. Namun apapun, masyarakat tetap menaruh harapan kepada Ajisaka. Sang raja yang menerima tantangan Ajisaka hanya terbahak-bahak. Raja pun menawarkan, kalau seandainya Ajisaka mampu mengalahkannya, maka Ajisaka berhak memperoleh hadiah berupa separuh wilayah kerajaan. Sebaliknya, jika Ajisaka kalah, maka raja akan memakan tubuh Ajisaka. Ajisaka pun menyanggupi semua tawaran sang raja. Adapun permintaan terakhir Ajisaka kepada sang raja adalah, jika dia kalah dan tubuhnya dimakan oleh sang raja, Ajisaka memohon agar tulang-tulangnya nanti ditanam dalam tanah seukuran lebar ikat kepalanya. Tentu saja sang raja segera mengiyakan dan sama sekali tidak menduga bahwa ikat kepala Ajisaka itu adalah ikat kepala yang mengandung kesaktian. Ajisaka segera melepas ikat kepalanya dan kemudian menggelarnya di atas tanah. Ajaib, ikat kepala itu berubah menjadi melebar. Raja Dewata Cengkar menggeser tempat berdirinya. Hal itu berlangsung terus seiring dengan makin mebelarnya ikat kepala Ajisaka, sampai akhirnya Dewata Cengkar tercebur di Laut Selatan, karena Ajisaka mengibaskan bagian ikat kepala yang dipegangnya. Namun Dewata Cengkar tidak mati, sebaliknya, tubuhnya menjelma menjadi bajul, buaya, putih. Sepeninggal Dewata Cengkar, rakyat kemudian menobatkan Ajisaka sebagai raja di Medang Kamolan. Pada saat Ajisaka memerintah Medang Kamolan, muncullah seekor naga yang mengaku bernama Jakalinglung. Menurut pengakuannya, dia adalah anak Ajisaka dan saat itu sedang mencari ayahnya. Melihat wujudnya, Ajisaka menolak untuk mengakuinya sebagai anak. Ajisaka pun berusaha menyingkirkan sang naga, tetapi dengan cara yang amat halus. Kepada sang naga, Ajisaka mengatakan akan mengakuinya sebagai anak jika naga itu berhasil membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cengkar di Laut Selatan. Terdorong keinginan untuk diakui sebagai anak, Jakalinglung pun menyanggupi permintaan Ajisaka untuk membunuh Dewata Cengkar. Jakalinglung pun segera berangkat. Oleh Ajisaka, Jakalinglung tidak diperkenankan melalui jalan darat agar tidak mengganggu ketenteraman penduduk. Sebaliknya, Ajisaka mengharuskan Jakalinglung agar berangkat ke Laut Selatan lewat dalam tanah. Singkatnya, Jakalinglung pun sampai di Laut Selatan dan berhasil membunuh Dewata Cengkar. Sebagaimana berangkatnya, kembalinya ke Medang Kamolan pun Jakalinglung melalui dalam tanah. Dan sebagai bukti bahwa dia telah berhasil sampai di Laut Selatan serta membunuh Dewata Cengkar, Jakalinglung tak lupa membawa seikat rumput gerinting wulung dan air laut yang terasa asin. Beberapa kali Jakalinglung mencoba muncul ke permukaan, karena mengira telah sampai di tempat yang dituju. Kali pertama dia muncul di Desa Ngembak kini wilayah Kecamatan Kota Purwodadi, kemudian di Jono, Kecamatan Tawangharjo, kemudian di Grabagan, Krewek, dan terakhir di Kuwu, ketiganya masuk Kecamatan Kradenan. Di Kuwu inilah, konon Jakalinglung sempat melepas lelah. Dan tempat munculnya inilah yang kini diyakini menjadi asal-muasal munculnya Beleduk Kuwu.